IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen, kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT. Mungkinkah kesimpulan Rocky Gerung adalah kebohongan bahwa IQ nasional akan defisit karena ada local wisdom di NTT yang berbahaya bagi pertumbuhan manusia? Bung Rocky mengatakan dalam sebuah acara diskusi yang digelar oleh Jurnal Perempuan bahwa di NTT ada satu daerah yang paling miskin di Indonesia yang mempraktekkan satu prinsip bahwa ibu setelah melahirkan ia harus tidur di dapur, tidak boleh makan daging bersama bayinya. Lalu, Bung Rocky memberi analisis dengan mengatakan cepat-cepat bahwa kalau tradisi semacam itu tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik, maka dalam 1 dekade ke depan IQ nasional kita akan tergerogoti oleh jumlah anak yang kekurangan oksigen dan kekurangan zat besi yang disuplai oleh sebuah tradisi di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Jadi, dengan kata lain, tradisi yang ada di NTT itu yang tidak dipersoalkan oleh kebijakan publik akan menyumbang kebodohan terhadap negeri ini. Sebuah tradisi yang berbahaya bagi pertumbuhan manusia, kata Bung Rocky. Akan tetapi, perkataan Bung Rocky pun kemudian mendapatkan respon kritis dari salah seorang Romo yang bernama Alphonse asal NTT. Alphonse seolah hendak mempertanyakan terkait fakta akan tradisi yang disebutkan oleh Bung Rocky. Pasalnya, ia sebagai orang yang berasal dari tanah NTT tidak pernah mendapati tradisi itu, atau bahkan tidak pernah mendengar sama sekali. Saudara-saudari, saya mau menyampaikan beberapa hal untuk mengkritisi pernyataan Rocky Gerung. Dikutip dari kanal YouTube Romo Alphonse Kolo Channel, mula-mula Romo tersebut menyampaikan bahwa dia tidak tahu persis daerah NTT mana yang Rocky Gerung maksud, karena daerah NTT itu cukup luas. Kalaupun tradisi itu ada, mungkin di zaman dulu ketika dunia medis belum maju di NTT. Lebih lanjut, ia mengatakan dengan ekspresi meyakinkan bahwa rasanya di NTT sudah tidak ada lagi tradisi semacam itu. Berbagai pertanyaan kritis pun kemudian dilontarkan dalam upaya untuk menggugat. Seperti, apakah Rocky Gerung pernah mengadakan suatu penelitian tentang hal ini sehingga mengambil suatu kesimpulan seperti yang disampaikan? Apakah ibu yang baru melahirkan, kemudian tidur bersama bayinya itu, kemudian menjadikan anak itu ber-IQ rendah? Apakah bayi yang baru lahir sampai usia 40 hari, IQ-nya akan rendah kalau tidak makan daging? Apakah anak yang baru lahir sampai usia 40 hari itu langsung makan daging? Bila kita mencerna sederet gugus pertanyaan itu, rasa-rasanya agak sulit untuk dijawab, apalagi membuktikan kebenarannya. Terutama pada pertanyaan terakhir. Sangat tidak masuk akal apabila ada seorang bayi yang baru berusia 40 hari ke bawah dapat mengkonsumsi daging. Lebih sulit lagi untuk dibayangkan apabila seorang anak meniscayakan ber-IQ rendah hanya lantaran tidak pernah makan daging selama usia 40 hari. Padahal, tradisi itu apabila benar ada, hanya melarang pada batas usia 40 hari, bukan sampai usia 40 tahun atau mati. Dengan begitu, dalam kesimpulan Romo tersebut yang ditarik berdasarkan sudut pandang logika, mengatakan bahwa perkataan Rocky Gerung bisa disebut sesat pikir. Jika hal itu benar, artinya Bung Rocky menyebarkan kesesatan berpikir atau dengan kata lain kebohongan. Lebih lanjut,
Ia menambahkan bahwa jika Rocky Gerung mengatakan bahwa daerah NTT adalah daerah yang paling miskin dan bahwa IQ anak-anak NTT itu rendah sehingga menyumbang IQ nasional defisit. Menurutnya, itu dapat melukai hati atau perasaan orang-orang NTT. Rocky Gerung perlu membuka mata lebar-lebar, katanya. Namun, kendati perkataan Bung Rocky yang menyakitkan, Romo Alphonse tetap mengambil sisi positif yang bisa dipetik, dan sekaligus mengolahnya menjadi sebuah motivasi dengan mengatakan, mari kita juga melihat sisi positif dari pernyataan Rocky Gerung, yaitu dapat menjadi motivasi bagi kita orang NTT untuk lebih berjuang menjadi orang-orang hebat, dan dapat menyumbang hal positif bagi daerah NTT dan bagi bangsa kita yang tercinta.